Pemerintah akan merevisi PP nomor 8 tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Revisi tersebut antara lain mencakup kewajiban penyimpanan DHE di Bank Himbara serta penurunan besaran kewajiban konversi valuta asing ke dalam rupiah. Pemerintah akan merevisi peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam. Revisi dilakukan karena kebijakan yang berlaku selama ini belum efektif menambah cadangan devisa. Salah satu poin dalam revisi tersebut yakni kewajiban penempatan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam diperbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa menuturkan selama ini dana DHE mudah keluar masuk sistem perbankan domestik dan kemudian dikonversi ke dolar Amerika Serikat lalu dibawa ke luar negeri. Purbaya menilai kondisi tersebut membuat suplai dolar di pasar domestik tidak bertambah signifikan. Tujuannya kita menstabilkan suplai dolar saja itu dulu. Nanti kalau itu udah rapi, baru kita pikirkan ke depan seperti apa. Kan lucu kan kalau kita punya kebijakan yang nggak jalan, tuh kita diem aja. Jadi adjustment terhadap apa yang terjadi selama ini. Dalam revisi tersebut, aturan devisa hasil ekspor besaran kewajiban konversi valuta asing ke rupiah juga akan diturunkan dari semula 100% menjadi 50%. Penurunan tersebut untuk memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, proses revisi peraturan pemerintah sedang berjalan dan telah dibahas bersama perbankan serta pelaku usaha. Pembahasan lintas kementerian melalui panitia antar kementerian dan harmonisasi regulasi turut dilakukan sebelum aturan tersebut diundangkan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan relaksasi kewajiban devisa hasil ekspor sumber daya alam, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Hendra, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mas Pras. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Nailul, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Mas Pras, alhamdulillah kabar saya baik. Semoga baik-baik juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh seperti biasa ini, Pak Hendra akan mereview bagaimana sih penerapan DHE selama ini begitu. Apakah memang ya sudah sesuai dengan keinginan dari pelaku usaha, kemudian juga implementasinya juga sudah seperti apa sih begitu hingga saat ini, Pak Hendra, silakan. Iya, pertama-tama dari perspektif pelaku usaha terkait juga sentimen investor, ini dalam hampir kurang dari 2 tahun akan ada 3 perubahan ya PP. Awalnya kan di PP 36 itu di Agustus September ya 2023, kemudian dirubah ke PP 8 yang berlaku di Maret, dan sekarang hampir dikeluarkan PP baru. Jadi ini awalnya memang menimbulkan tanda tanya di investor di luar, banyak yang menanyakan ini apalagi nih perubahan-perubahannya. Awalnya waktu ada wacana perubahan PP 8 kami menyambut baik ya, karena tentu saja PP 8 ini sudah berjalan bagus sebenarnya ya, sudah berjalan baik, tapi ada juga eksportir yang masih mengeluh gitu ya, tapi nggak terlalu banyak, semua overall cukup baik. Nah, sehingga kami menyambut baik. Namun setelah mendapatkan bocoran PP 8 ini, kami melihat harusnya sih tidak dilakukan perubahan, karena PP 8 2025 itu sudah berjalan baik dan juga sudah dilaksanakan secara hampir semua ya pelaku usaha, khususnya pertambangan itu udah comply dengan aturan tersebut. Nah, di aturan yang baru ini yang masih draft ya, ini ada beberapa kekhawatiran ya, khususnya adanya kewajiban untuk konversi yang 50%. Jadi akan makin ketat. Baik, tapi sebenarnya kalau kita bicara, Anda menyatakan concern kepada kewajiban konversi. Sebenarnya ini bukankah memang untuk bisa meningkatkan likuiditas falas juga di dalam negeri? Dari sebelumnya kan kita tahu aturannya ya 100% ya yang harus disimpan, kemudian diturunkan menjadi 50% nantinya. Nah, ini bagaimana menurut pelaku usaha sendiri, Pak? Iya, kalau di PP 8 itu bisa dikonversi semuanya, Mas ya. Kan di pelaku usaha pertambangan itu hampir sebagian besar memang komponen biayanya dalam
rupiah ya, Oke. sehingga perusahaan menerima DHE-nya yang sebagian besar ekspor ya. Kalau batu bara dia hampir 75% itu ekspor, 25% dalam negeri itu dalam mata uang dolar. Nah, mereka bisa mengkonversi dengan aturan nomor 8. Jadi berjalan dengan baik gitu. Namun dengan diperketat lagi menjadi 50% yang bisa dikonversi, ini tentu akan menimbulkan beban biaya tambahan karena yang tadi saya sampaikan, perusahaan sebagian besar komponen biayanya dalam IDR ya, sehingga mereka mau nggak mau untuk memutar ya roda operasi, kewajiban-kewajibannya perpajakan maupun juga utang itu harus minjam lagi yang atas 50% yang sebenarnya merupakan profit dari mereka. Nah, ini tentu saja kami melihat tidak inline ya dengan semangat undang-undang penanaman modal, di mana di situ dijamin ya pelaku usaha untuk bisa merepatriasi, dan juga ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah. Nah, ini yang perlu dikaji oleh pemerintah sebenarnya. Oke, nah ini menarik, Mas Nailul. Lantas bagaimana dari kacamata ekonom begitu untuk implementasi realisasi dari DHE sumber daya alam begitu? Tampaknya memang masih ada beberapa bottlenecking yang mungkinkah masih bisa disinkronkan di sana begitu? Ya, yang pasti Mas Pras, kalau kita lihat sebenarnya kan ini tujuannya adalah untuk memperkuat cadangan devisa kita gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sebelum penerapan ya, ketika saya ini coba kutip data dari Kemenq ya, itu menyebutkan kalau memang ketika sebelum diberlakukannya THI ini di rata-rata transaksi itu ya cukup rendah gitu kan. Tapi ketika sudah dilaksanakan DHI ini ternyata bisa meningkatkan transaksi falas di spotnya, itu bisa meningkat. Tapi masalahnya adalah kalau kita lihat cadangan devisa sekarang itu menurun lagi, Mas Pras. Artinya ini ada, saya nggak tahu apakah memang ada kebocoran atau tidak terkait dengan praktik yang sudah disampaikan tadi sama Pak Hendra Sinadia gitu kan. Bahwa di situ sudah dan baik, tapi apakah memang bocor atau tidak ini saya tidak mengetahuinya. Ataukah mungkin bisa jadi juga karena untuk memperkuat rupiah kita menggelontorkan cadangan devisa yang terlalu dalam, yang pada akhirnya kita tergerus. Jadi meskipun DHI-nya kita terus menambah, tapi satu sisi ternyata falas cadangan devisa kita menurun, yang disebabkan salah satunya dari tadi terkait mungkin terkait dengan penguatan nilai tukar rupiah kita. Baik, tapi kalau kita lihat juga Pak Erlangga sempat menyebutkan tingkat kepatuhan eksportir sendiri untuk bisa melakukan kewajiban DHE ini kan sudah mencapai 90%. Nah, menurut Anda bagaimana ini Mas Nailul? Berarti kan sebenarnya tingkat kepatuhannya sudah cukup baik, kemudian bagaimana juga seperti sudah disampaikan mereka mencoba untuk melakukan upaya terbaik, tapi di satu sisi menjadi concern bagi investor internasional begitu terkait dengan kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Mas Nailul, silakan. Iya, tentu kalau kita lihat tadi sampaikan juga sebenarnya. Iya, tadi Mas Pras tadi sebenarnya sampaikan juga sama Pak Hendra ya, bahwa di situ dari teman-teman dari dunia usaha khususnya di mining gitu kan, itu sudah komplit dengan aturan tersebut gitu kan. Itu memang sebuah yang positif dari pencapaian program DHI ini. Nah, tapi memang satu sisi ini kan juga ada kekhawatiran terkait dengan FDI gitu kan. FDI kita kalau kita lihat di 2025 ini, Mas Pras, ini ada koreksi sebenarnya. Nah, ini masih sebuah hipotesa ya, bahwa di situ ada kekhawatiran juga terkait dengan DHI ini ketika mereka harus menyimpan di dalam negeri ya, sama kalau kita lihat di yang terbaru kan peraturannya kan dia wajib ke Hibara ya. Nah, nanti mungkin akan kita bahas di selanjutnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sini ada kekhawatiran dari pelaku usaha terutama yang di luar negeri itu terkait dengan mereka memegang falasnya seperti apa. Karena kalau bagi luar negeri ya transaksinya pasti pakai dolar gitu kan. Mungkin kalau yang di dalam negeri pasti transaksinya pasti akan menggunakan rupiah gitu kan. Tapi kalau negeri seperti apa? Makanya mungkin ini salah satu yang menyebabkan FDI kita terkoreksi tahun 2025 ini, Mas Pras. Oke, itu dia beberapa poin. Kita akan cermati seperti apa sih mungkin nanti dengan adanya upaya untuk melakukan relaksasi begitu untuk DHI/SDA sendiri. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Hendra. Mas Nailul, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bagaimana dengan tren dari cadangan devisa Indonesia ya. Di sepanjang tahun ini kita akan cermati bersama pergerakannya dari bulan Januari sampai dengan November 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia. Sempat memang kita mencapai level yang tertinggi di 157,1 miliar dolar Amerika di bulan Maret. Tapi setelah itu kecenderungannya ya menurun begitu ya. Sampai terendah di bulan September 148,7 miliar. Tapi naik lagi dalam 2 bulan berikutnya di Oktober-November menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai ekspor Januari-Oktober. Data dari BPS kita akan lihat bersama. Januari-Oktober 2024 tercatat 218,82 miliar dolar Amerika. Dan ini ada kenaikan hampir 7% dibandingkan dengan Januari-Oktober tahun ini di level 234,04 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk kinerja ekspor Januari-Oktober tahun ini. Dan berikutnya ada nilai ekspor komoditas unggulan. Apa saja kita akan cermati bersama. Di besi dan baja, tertinggi memang Januari-Oktober tahun 2024, 23,58 miliar dolar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian CPO dan turunannya juga tidak jauh berbeda, mengalami peningkatan Januari-Oktober 2025 menjadi 20,2 miliar dolar Amerika Serikat, kecuali batu bara yang memang kita tahu trennya sedang turun dari 25,19 miliar dolar di tahun lalu menjadi 20,09 miliar dolar Amerika Serikat untuk nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, kemudian juga Bapak Mas Nailul Huda begitu ya. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Hendra, nah ini bagaimana dengan tren ekspor kita yang naik hampir 7%, kemudian nilai ekspor komoditas unggulan ya masih di CPO dan turunannya kecuali batu bara yang sedang mengalami penurunan. Kalau kita coba kaitkan, korelasikan dengan kebijakan DHE SDA sendiri, bagaimana menurut Anda nih Pak Hendra? Iya, kalau kita lihat dengan kebijakan DHE tentu dampaknya mungkin tidak terlalu besar dibanding nanti akan ada kebijakan yang akan lebih punya dampak signifikan ya. Misalnya akan ada penerapan bea keluar untuk 2 komoditas, emas dan bara. Kemudian juga ini ada banyak lah yang sedang dihadapi oleh perusahaan pertambangan, termasuk penertiban kawasan hutan, ada juga baru terbit ya kemarin. Nah, ini DHE tentu akan menambah apabila dikonversi menjadi hanya 50% yang bisa dikonversi, tentu akan semakin menyulitkan perusahaan-perusahaan karena beban biaya bunga akan meningkat. Nah, balik lagi tadi, tentu saja ini administratifnya juga akan terdampak nih. Ini hanya 2 hal tadi, beberapa isu yang disampaikan poin-poin penting sampaikan Pak Nailul ya, ada konversi, kemudian penempatan ke himbara. Namun juga kami dengar kabar nanti akan ada batas transaksi yang kenakan DHE itu menjadi lebih rendah ya, yang menjadi lebih rendah tadinya $100.000 nanti jadi lebih rendah. Ini akan membuat perusahaan-perusahaan harus melakukan adjustment dengan sistem yang tentu akan menyita waktu ya, sehingga ini yang perlu dipertimbangkan, apalagi waktu pelaksanaannya kalau kami dengar ini bakal di Januari dan ini sudah menjelang tutup tahun, tentu akan membuat perusahaan-perusahaan menjadi kelimpungan. Dan tadi saya sampaikan di awal, tentu bagi investor juga akan bertanya-tanya nih, ini apa lagi dan ini nggak ada jaminan ya, tahun depan bisa aja dirubah karena kita udah lihat kurang dari 2 tahun ini ada 3 perubahan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang memberikan sentimen yang kurang baik ya di saat kita sangat membutuhkan investasi, dan juga sampaikan Pak Nailul tadi FDI kita menurun. Nah, ini yang perlu menjadi dari pemerintah. Sejauh ini audiensi atau bagaimana diskusi begitu yang dibangun untuk bisa melakukan upaya misalnya relaksasi lagi begitu untuk DHE SDA sendiri sudah ada atau bagaimana Pak Hendra, keterlibatan dari teman-teman industri pertambangan begitu?
Nah, waktu revisi PP 36 2023 menjadi PP 8 2025 cukup intensif waktu itu ya, di awal tahun. Namun yang baru ini kita baru mendapatkan baru sekali rapat ya, kemarin hari Jumat ya, persis undangannya sehari sebelumnya, baru pertemuan kemarin yang diikuti oleh juga dengan pihak perbankan, dan di situ kami mendapat kesan bahwa pihak perbankan khususnya yang non himbara ya, swasta, mereka malah terkaget-kaget dengan adanya kebijakan ini, sehingga perlu buat pemerintah melihat secara komprehensif ya, jangan mungkin bukan hanya kepatuhannya sudah bagus, namun tentu saja harus dilihat dampak sistemiknya juga nih, yang tadi saya sampaikan, sinyal negatif, kemudian bagi investasi dan juga tentu bagi perbankan nasional yang non himbara juga mungkin akan terdampak. Nah, ini yang perlu dilihat secara keseluruhan, apalagi dengan waktu yang sangat singkat ini pemberlakuannya nanti. Mas Nailul, lantas bagaimana? Ini tadi menarik kalau kita lihat kemudian hari Jumat kemarin sudah ada pertemuan, bahkan Bank Himbaranya juga mungkin masih belum ada informasi yang cukup clear atau bagaimana, sehingga ini menurut Anda implementasinya akan membutuhkan waktu lebih jauh lagi, atau efektivitasnya seperti apa kalau kita bicara mengenai relaksasi dari devisa hasil ekspor sumber daya alam ini, Mas Nailul? Ya, kalau dari perbincangan ini ya, si pagi ini nampaknya relaksasi ini ditutupi sebenarnya dengan berbagai peraturan yang memang itu bisa jadi memberatkan dari teman-teman seperti Pak Hendra dan kawan-kawan gitu kan. Nah, salah satunya memang dari sisi yang diharuskan menempatkan dananya di Bank Himbara misalkan. Tadi sempat sampaikan juga sama Pak Hendra di akhir bahwa itu bagi teman-teman bank swasta itu juga akan berpengaruh gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini Mas Prat. Jadi memang di sini kan ketika DHI ini wajib untuk dikelola dan ditempatkan di Himbara, tentu ini kan sebuah monopoli ya, kalau boleh saya bilang ya, monopoli terkait dengan DHI ini yang hanya bisa ditempatkan dikelola oleh bank-bank nasional. Nah, ini kan jadi sebuah monopoli yang saya rasa ini juga bisa merugikan dari sisi industrinya dan juga dari sisi perbankannya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya pasti dari sisi eksportir ya, itu pasti akan ada peningkatan biaya transaksi dan berkurangnya fleksibilitas. Jadi teman-teman dari Mining Association pasti ya mau nggak mau harus ke Bank Himbara gitu kan. Nah, kemudian ini pasti kemudian juga menciptakan ada teman-teman yang sudah misalkan bekerjasama dengan bank swasta sudah lama juga, kemudian juga mempunyai dana di situ juga, itu harus pindah juga DHI-nya. Jadi ini memang yang saya rasa bisa dibilang menjadi salah satu yang mungkin dipersoalkan gitu kan ya, dan dapat dipersoalkan ke depan ketika kita menyangkut kewajiban DHI ini ditempatkan di bank BUMN saja. Oke, itu dia, berarti memang masih ada tantangan yang perlu kita mungkin mitigasi bersama begitu ya, baik dari sisi pemerintah, kemudian tadi sempat Pak Hendra menyinggung dampak sistemik yang perlu disiapkan, apa antisipasinya, kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Hendra dan Mas Nailul. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association, kemudian juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Nah, ini dia dengan beberapa ya tadi tantangan ya kalau bisa kita sebutkan begitu, untuk bagaimana ada wacana untuk relaksasi lagi begitu ya kebijakan dari devisa hasil ekspor sumber daya alam. Mas Nailul, menurut Anda rekomendasi lah apa yang bisa diberikan, paling tidak kita bisa mencari satu solusi yang win-win begitu, mungkin dari pelaku usahanya juga happy, kemudian bagaimana kita bisa menjaga likuiditas falas juga di Indonesia bisa terpenuhi begitu, Mas? Ya, yang pertama adalah kita harus menjaga industri ini dan industri terkait ya, itu dari monopoli sebagian pihak. Jadi artinya di sini ketika ada usulan untuk menempatkan dana itu di bank BUMN saja, itu sudah pasti kalau bisa kita bilang harusnya tidak perlu dilakukan gitu kan. Kita berikan aja kebebasan terkait dengan penempatan dana DHI di mana gitu kan. Nah, yang patut dibenahi adalah dari sisi pengawasannya. Karena kalau kita lihat pemerintah kan selalu bilang bahwa kalau dari sisi Himbara itu pasti akan lebih mudah pengawasan dan sebagainya. Nah, penempatan dana ini kan ya memang diserahkan ke eksportir, yang harus dibenahi adalah sistemnya, sistem pengawasannya. Mau di Bank Himbara ataupun bank swasta itu pasti terkait dengan sistemnya. Makanya kalau saya bilang yang paling utama adalah ya membuat regulasi yang tidak mencederai
dari industri itu sendiri dan industri pendukungnya, termasuk juga industri di perbankan. Nah, yang kedua adalah memang ini harus disiapkan juga pasar yang kompetitif, misalkan dengan memberikan rate yang kompetitif kepada eksportir untuk menempatkan dananya di bank-bank tersebut gitu kan. Kalau misalkan itu harus di bank BUMN saja, ya BUMN pasti sudah kipas-kipas saja gitu kan, nggak usah memberikan bunga kompetitif, itu mereka juga masuknya ke sana gitu kan. Tapi kalau itu dibebaskan, maka di situ ada persaingan terkait dengan bunga yang kompetitif bagi DHE-nya nanti. Nah, itu yang saya rasa harus dipikirkan ulang sama pemerintah terkait revisi peraturan terkait dengan DHE ini, Mas Ras. Oke, nah pelaku usaha sendiri bagaimana? Mengingat kalau dari sisi tingkat kepatuhan kan tadi sudah 90%, berarti kan ini sudah terjaga loh, dalam artian pelaku usaha sudah mencoba menuruti begitu ya apa yang ada dirilis oleh kebijakan dari sisi pemerintah sendiri. Nah, kalau misalnya dengan ada relaksasi, apa yang diharapkan dari teman-teman pertambangan begitu, Pak Hendra? Kalau kami sih melihat PP 8 seperti yang saya sampaikan di awal, PP 8 2025 sudah berjalan bagus, compliance-nya sudah cukup tinggi. Harusnya ya tetap dipertahankan ya, karena tidak ada keluhan sejauh ini. Adapun kalau pemerintah melihat bahwa cadangan devisanya tidak berdampak terhadap cadangan devisa, itu tentu hal yang lain ya. Itu dari perspektif kami PP 8 sudah cukup bagus dan udah ada fleksibilitas bagi perusahaan-perusahaan, mereka bisa mengkonversi, itu berjalan bagus. Nah, ini yang perlu dipertahankan, karena apapun nanti jika terjadi revisi, apapun nanti revisinya nanti yang akan berjalan, sentimen kepada investasi ini saya kira kurang bagus. Dalam waktu berapa kurang dari 2 tahun kita ada perubahan, dan jangan sampai nanti kalau PP 8 ini revisi PP 36 yang kedua ini akan nanti kemudian dalam perjalanannya ada tanda kutip trial and error dan pemerintah merevisi lagi, tentu ini akan lebih memperburuk sentimen positif ya buat investasi kita. Sehingga saran kami, pemerintah jangan terburu-buru dulu, kita kaji secara mendalam tadi termasuk dampak-dampaknya, karena kami khawatir dampaknya ini akan cukup berat ya, apalagi dengan tren harga yang menurun, dan yang tadi disampaikan di awal, dalam waktu dekat ini akan ada kebijakan tambahan lagi ya, akan ada biaya keluar, kemudian juga DMO kabarnya akan ditambah persentasenya, dan kemudian aturan-aturan lain yang memberatkan ya, termasuk penerapan B50 yang posnya akan bertambah. Nah, hal-hal ini perlu dikaji secara komprehensif bagi pemerintah. Jangan sampai ini akan berdampak terhadap kelangsungan usaha yang akhirnya dampaknya akan lebih berat ya, bukan hanya tapi kelangsungan usaha juga akan terdampak. Tapi kita tahu sebenarnya bagaimana niat pemerintah adalah untuk bisa menjaga likuiditas falas, kemudian kalau adanya kebijakan-kebijakan biaya keluar kan untuk menjaga bagaimana likuiditas keuangan negara, begitu dari sisi penerimaan juga masih bisa terjaga, apalagi menghadapi tahun 2026 mendatang yang memang kita lihat dinamikanya pun masih cukup kuat ya, baik dari sisi global maupun di domestik sendiri. Nah, Pak Hendra sendiri melihat apakah nanti bisa seiring sejalan begitu untuk menjaga kepentingan nasional, kemudian di satu sisi dengan tantangan dari ekspor di luar negeri begitu, terkait dengan harga komoditas misalnya begitu, Pak Hendra? Iya, tentu saja kita untuk komoditas, beberapa komoditas juga kita perlu perhatikan juga kompetisi ya. Batu bara juga kita kompetisi dengan beberapa negara untuk supply, nikel juga dengan Filipina, Australia, dan itu perlu dipertimbangkan. Jadi beban biaya bagi perusahaan tadi Pak Nailul sampaikan ya, satu regulasi, apalagi dalam kondisi saat ini kan andalan kita, penerimaan negara kita kan hanya dari komoditas ekspor ya, ada sawit, ada di minerba. Nah, ini yang harusnya menjadi dipertahankan oleh pemerintah di saat yang sangat kita kesulitan untuk meraise fund dari yang lain. Nah, ini kita perlu jaga sektor ini, dan tadi saya sampaikan di awal PP 8 sudah berjalan bagus, itu harusnya dipertahankan. Adapun nanti perbaikan-perbaikannya itu kita bahas secara komprehensif dengan pemerintah gitu, tanpa menimbulkan dampak pada sektor lain. Saat saya sampaikan juga sektor perbankan swasta mungkin akan terdampak. Baik, nah kalau kita bicara mengenai insentif dari industri sendiri, Mas Nailul, dari sisi pemerintah perlu juga tetap ada atau bagaimana? Mengingat kita juga kan harus menjaga likuiditas keuangan negara kalau kita bicara mengenai insentif yang sebenarnya cukup banyak diberikan di sepanjang tahun ini begitu. Ya, tentu harus ada pengkajian lebih dahulu. Ya, Mas Pras ya, bahwa insentif tersebut itu menimbulkan belanja perpajakan berapa persen atau berapa rupiah gitu kan. Nah,
tentu ini harus dikaji lebih dalam. Nah, tapi memang kalau boleh saya bilang insentif ini kan bukan hanya dari sisi insentif terkait dengan fiskal, tapi insentif-insentif yang memang itu bisa diberikan terkait dengan tata kelola, tata laksana dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa ketika harus di Bank Himbara tentu itu menjadi disinsentif gitu kan. Jadi disinsentif bagi pelaku usaha itu untuk menempatkan DH-nya dalam negeri meskipun tadi sudah 100%, tapi kan bagi mereka yang sudah ada di bank swasta tiba-tiba harus pindah ke Bank Himbara itu menjadi disinsentif. Makanya kalau boleh saya bilang sebenarnya insentif itu pasti harus dikaji ya. Tapi yang jelas adalah tidak juga memberikan disinsentif bagi pelaku usaha di kebijakan terkait dengan DHI ini. Oke, itu dia ya. Jadi jangan sampai terburu-buru, kemudian harus hati-hati mencermati dengan perkembangan kondisi terkini dari mungkin pasar komoditas internasional, kemudian juga dengan kebutuhan di dalam negeri. Nah, terakhir untuk harapan dan juga proyeksi Anda terkait dengan sektor pertambangan, begitu minerba dan lain-lain ke depan akan seperti apa dengan kebijakan yang juga masih mungkin akan ada kajian-kajian lebih lanjut tentunya Pak Hendra. Iya, yang kami khawatirkan tentu saja adalah beban biaya operasional yang terus meningkat akibat dari kebijakan regulasi oleh pemerintah. Kalau harga ya tadi volatile itu di luar kuasa pelaku usaha ya, karena kita bukan yang menentukan market ya, itu volatilitasnya ditentukan oleh beberapa negara terutama Tiongkok. Nah, yang kami khawatirkan beban biayanya, beban biaya apalagi dengan konversi yang dibatasi 50% kan tambahan beban biaya, kemudian biaya keluar dan lain-lain. Nah, ini yang kita memasuki 2026 dengan penuh kekhawatiran ya, apalagi tren harga masih cukup volatile. Nah, dengan beban biaya yang makin meningkat tentu akan margin dari perusahaan itu akan semakin tertekan. Ini kekhawatiran kami memasuki 2026. Ya, itu dia beberapa poin lagi yang mungkin nanti akan ada pertemuan lebih lanjut begitu ya Pak Hendra ya, dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah dalam meramu kebijakan di sektor pertambangan kita untuk sumber daya alam akan seperti apa, khususnya dari devisa hasil ekspor. Pak Hendra, Mas Nelu, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Hendra, Mas Nelu, terima kasih. Ya, pemirsa, PT Polax Hotels Group Tbk telah melaksanakan pencatatan penawaran umum obligasi terkait keberlanjutan 1 Polax Hotels Group, di mana penerbitan obligasi sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat struktur pendanaan sekaligus mendukung praktek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola atau ESG. PT Polax Hotel Group Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk pelaksanaan pencatatan penawaran umum obligasi terkait keberlanjutan 1 Polax Hotel Group, perusahaan pengembang dan pengelola properti hospitality terkemuka di Indonesia dan berkode saham Poli ini mencatatkan obligasi terkait keberlanjutan yang ditanggung seluruhnya secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility atau CGIF yang merupakan lembaga dana perwakilan trust fund dari Asia Development Bank. Penerbitan obligasi terkait keberlanjutan diterbitkan sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat struktur pendanaan, sekaligus mendukung praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Penerbitan obligasi terkait keberlanjutan juga langkah strategis perseroan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, serta menegaskan komitmen dalam berinvestasi pada energi surya atau solar cell, dan pemulihan air atau recovery water. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan obligasi terkait keberlanjutan 1 Polax Hotels Group tahun 2025, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Handoyo Kuntoro Setiadi. Beliau adalah Presiden Direktur PT Polax Hotels Group Tbk dengan kode sahamnya Poli. Ya, selamat pagi Pak Handoyo. Pagi Pak. Apa kabar? Baik, sehat Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih nih sudah hadir di studio IDX Channel. Tadi hari ini sudah mencatatkan obligasi terkait keberlanjutan begitu ya. Kami ucapkan selamat juga, dan mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa sebenarnya apa sih yang mendasari latar belakang perseroan akhirnya menerbitkan obligasi terkait keberlanjutan ini Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Penerbitan obligasi ini terkait keberlanjutan ya. Kita berangkat dari 2 hal utama Pak. Yaitu kebutuhan pendanaan jangka panjang yang lebih efektif, di mana kebutuhan pendanaan jangka panjang juga akan lebih efisien juga, termasuk kita akan gunakan untuk refinancing Pak.
sebagai fasilitas kredit agar struktur permodal perseroan lebih sehat, lebih kuat, Pak, untuk intinya. Untuk yang kedua, komitmen kami mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam bisnis hospitality melalui instrumen sustainability link bond yang secara langsung dikaitkan dengan target-target kinerja keberlanjutan dari perusahaan, Pak. Ya, kita ingin menunjukkan bahwa model bisnis hotel dapat berjalan berbasis impact, bukan hanya income, Pak. Ya, karena ini kami memilih mekanisme sustainability link bond yang memungkinkan pendanaan dikaitkan langsung dengan indikator pengurangan emisi dan efisien energi di portfolio hotel kami. Ya, ini sejalan dengan arah strategi Polax, yaitu sebagai Indonesia leading green developer, Pak. Wow, oke. Gitu. Nah, menarik selanjutnya kalau kita bicara tujuan strategis apa juga yang akan dicapai begitu dengan penerbitan obligasi terkait keberlanjutan Polax ini? Ya, kami juga mempunyai satu planning ya, rencana strategis adalah memperkuat struktur permodalan dan likuiditas dengan pendanaan hingga 500 miliar ini, Pak. Kebetulan kami juga mendapatkan satu peringkat AAA, Pak, yang dijamin oleh CGF, Pak. Credit Guarantee and Investment Facility, Pak. Sekaligus juga ini nanti untuk mendanai efisiensi operasional dan keberlanjutan seperti peningkatan efisiensi energi tadi yang sudah kami sampaikan juga, lalu penguatan sistem water treatment serta pengelolaan limbah. Ya, kita melihat ini merupakan satu dampak yang sangat positif yang lebih bertanggung jawab kita kepada masyarakat luas bahkan dunia nantinya, Pak. Tapi dengan demikian tentunya kami juga butuh dukungan dari semua pihak karena tanpa kebersamaan dari seluruh properti-properti yang ada, bangunan-bangunan properti yang ada dari company yang lain pun kami belum bisa maksimal untuk mewujudkannya. Tapi dengan dukungan dari semua, ini akan membuat apa yang kita rencanakan, planningkan atau impikan bisa terwujud dan berdampak luas bagi generasi ke depan, Pak. Ya, karena kita mempunyai tanggung jawab moral juga untuk bumi ini ke depan harus akan lebih baik nantinya. Itu dia. Lebih concern kepada lingkungan, keberlanjutan itu yang paling utama yang perlu dicermati dari Polax Hotels Group Tbk ini. Nah, menarik kalau kita bicara mengenai struktur dari obligasinya nih, Pak. Mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa. Ya, dari struktur ini ya, obligasinya kami terbitkan dengan jumlah pokok tadi di 500 miliar, Pak. Terbagi menjadi dua sesi, yaitu seri A, itu dengan nilai total 55 miliar rupiah, tenor untuk 3 tahun dengan bunga tetap di 5,85%, Pak, per tahunnya. Lalu untuk yang seri B dengan nilai total di 445 miliar rupiah dengan tenor 5 tahun, kupon tetapnya di 6,25%, Pak, per tahunnya juga. Nah, keduanya dibayarkan secara triwulan dan telah resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari ini 11 Desember 2025. Ya, keseluruhan obligasi ini memperoleh peringkat AAA, Pak, dari Pevindo dan dijamin penuh oleh CGF kita. Nah, kalau bicara mengenai target indikatif, kemudian penggunaannya nih yang perlu mungkin juga disampaikan kepada pemirsa untuk apa saja? Apakah kaitannya bagaimana meningkatkan kinerja, efisiensi dari perseroan atau seperti apa nih, Pak? Ya, pendanaan yang ada tersebut memang kami akan gunakan untuk terutama refinancing, Pak, ya, pelunasan dari kredit yang ada. Ini sebagai fasilitas kredit investasi dan penguatan modal kerja kami, dan sekaligus dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek hijau. Ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, peningkatan efisiensi energi itu melalui pemasangan solar cell, Pak.
Ya, lalu juga pengembangan water treatment untuk yang nantinya bisa kita untuk pakai flushing, ya, irigasi dan lainnya juga itu, hingga untuk pengelolaan limbah ini targetnya kita ya semaksimal mungkin, Pak, agar yang kita harapkan dengan dukungan nanti dari properti-properti yang lainnya, kembali tadi yang kita sampaikan bahwa bumi ini perlu kita jaga mulai dari sekarang untuk kedepannya, Pak. Gitu. Nah, lantas bagaimana dengan indikator kinerja atau KPI lah kalau kita bicara mengenai keberlanjutannya? Apa saja sih yang memang menjadi tolak ukur dari Polax Hotel sendiri nih, Pak Handoyo? Ya, kami KPI-nya keberlanjutan ini mengacu pada POJK, Pak, ya. 18 tahun 2023 dengan fokus pada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon dan peningkatan porsi energi terbarukan melalui solar cell tersebut, Pak. Serta pengelolaan air limbah yang lebih baik yang nantinya bermanfaat untuk kedepannya, Pak. Baik, itu ya beberapa poin ya dari KPI yang memang kaitannya dengan keberlanjutan yang menjadi pedoman juga ya tentunya bagi perseroan. Baik, kita akan cermati nanti program inisiatif apa saja yang akan dilakukan oleh perseroan di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Handoyo Guntoro Setiadi, Presiden Direktur PT Polax Hotels Group Tbk dengan kode Sampoli. Ya, Pak Handoyo, tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai program-program atau inisiatif apa yang menjadi fokus dari Polax Hotels Group dalam mendukung tadi pengurangan emisi yang seperti sudah Anda sampaikan, efisiensi energi dan juga manajemen operasional begitu. Ya, kami fokus ada pada efisiensi energi dan pengelolaan air, Pak. Di mana kita mulai start di 2025 ini sampai nanti 2029. Ini memang program jangka panjang, tapi step by stepnya kita udah jelas, Pak. Kita akan jalankan itu, di mana perseroan menargetkan permasangan surya panel, Pak. Untuk solar cell tersebut dengan kapasitas total di 40 kWp yang diproyeksikan dapat mengurangi emisi karbon hingga sekitar 184.000 kg CO2, Pak. Equivalent, disertai dengan peningkatan efisiensi sistem pendingin di aset-aset hotel kami semuanya nantinya, Pak. Ya, di mana secara bersamaan perusahaan juga memperkuat praktek manajemen dan water treatment yang ada ini, termasuk penurunan kehilangan air. Ya, kita akan seefektif mungkin penekanan untuk penghilangan air tersebut, ya, di mana melalui deteksi kebocoran, lalu pemeriaan jaringan pipa, serta sistem pemantauan yang lebih akurat, itu benar-benar kami perhatikan di lapangannya, Pak. Di mana ini untuk meningkatkan kapasitas daur ulang air dari kondensat dan grey water agar dapat diolah dan nantinya digunakan kembali hingga air tersebut tidak terbuang dengan sia-sia, Pak. Ya, sehingga ini mengurangi ketergantungan air bersih yang makin hari juga makin sulit. Tapi kami yakin dengan dukungan nanti dari semua stakeholder yang ada, termasuk dari seluruh properti, kita harapkan ini bisa mendunia juga, hingga apa yang kita impikan visi misi ini bisa terwujud, Pak, untuk generasi ke depan. Wow, ini dia komitmen terhadap lingkungan yang cukup tinggi begitu ya dari perseroan atau komitmen dengan kode Sampoli ini. Nah, bicara mengenai kinerja dan perkembangan usaha. Nah, ini apalagi nanti ada tambahan dana segar juga kalau dari penerbitan obligasi ini, akan seperti apa sih yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa? Ya, secara operasional, Pak. Memang kinerja Polax Hotel Group menunjukkan tren yang sangat positif ya. Sampai saat ini tentunya kita akan terus tingkatkan juga agar apa yang kita planningkan mudah-mudahan dapat tercapai secara keseluruhan. Walaupun tidak mudah, Pak. Tapi kami manajemen tetap semaksimal mungkin berbagai upaya untuk meningkatkan okupansi hotel kami juga. Ya, yang berangsur membalik seiring dengan aktivitas pariwisata, MICE yang kemarin juga udah disupport oleh pemerintah juga, ya, seluruh Indonesia bisa berjalan juga. Jadi sementara
selanjutnya untuk kinerja dari pusat perbelanjaan, kami juga maksimalkan area komersial yang ada, hingga kami menunjukkan peningkatan traffic pengunjung, Pak, yang itu berdampak nanti kepada daya beli, ya, untuk seluruh tenan-tenan kami yang ada di pusat perbelanjaan kami. Di sisi lain kami terus melakukan juga optimalisasi portfolio kami, aset dan efisiensi operasional, Pak. Di mana pertumbuhan bisnis dapat berlangsung dan berkelanjutan dan lebih sehat nantinya. Oke. Gitu, Pak. Nah, bagaimana kalau Anda melihat dari sisi iklim usaha, persaingan bisnis? Karena kan dengan kondisi saat ini kita tahulah dinamika ekonomi di dalam negeri begitu ya Pak Handoyo. Anda melihat seperti apa saat ini kok? Ya, di dalam bisnis memang hal itu merupakan satu kondisi yang wajar-wajar saja, Pak. Oke. Kita tidak bisa membuat alasan karena satu persaingan usaha, ya. Tetapi diferensiasi itu yang kami ciptakan, di mana kami melihat sektor properti dan hospitality sedang memasuki fase pemulihan dengan permintaan hotel dan mes yang cukup tinggi juga, ya, ini menguat. Sementara pasar semakin menuntut operasi hijau tadi, Pak, yang kita planningkan untuk efisiensi energi, lalu keunggulan kompetitif ini juga kita tentukan oleh kesesuaian agenda dari ESG, Pak. Dan di ruang inilah Polak memposisikan dirinya untuk bisa menggapai semua yang sudah kita planningkan tersebut, Pak. Oke, sudah ada rencana bisnis, tinggal actionnya begitu yang terus dijaga ya. Nah, kalau kita bicara strategi Polak Hotels Group untuk memastikan tadi keberlanjutan ini tidak hanya untuk jangka pendek, tidak hanya sebentar, tapi untuk transformasi yang lebih jauh lagi begitu, Pak. Ya. Memang kita ada program jangka pendek, program jangka panjang, Pak, ya. Tapi Polak Hotel Group memandang keberlanjutan ini bukan hanya sekedar pemenuhan standar lingkungan dan tren sementara saja. Makanya jangka panjang ini tetap sebagai menjadi fondasi operasional kami dan strategi pertumbuhan untuk jangka panjang, baik untuk perhotelan ya sama shopping mall kami, Pak. Transformasi ini kita wujudkan dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup manajemen energi, efisiensi air, tata kelola, mineral, teknologi, serta tidak luput juga pengembangan sumber daya manusianya, Pak. Itu yang kita perhatikan juga. Baik, nah lantas harapan Polak Hotels Group sendiri kalau melihat terkait dengan kontribusi, terkait dengan penerbitan obligasi, terkait keberlanjutan ini akan seperti apa? Sehingga tadi ekosistem keberlanjutannya akan lebih luas lagi, dampaknya tentu akan lebih masif lagi begitu Pak Handoyo? Ya, selain untuk internal kami, Polak Hotel Group ini, Pak, ya, harapan kami juga penerbitan obligasi ini menjadi contoh konkret bahwa sektor hospitality itu dapat memanfaatkan pembiayaan yang berkelanjutan. Ya, di mana mendorong emiten lain masuk ke sustainability link bond ini hingga memperkuat posisi pasar modal dan berkelanjutan tentunya di seluruh Indonesia, Pak. Di mana untuk menegaskan bahwa peran Polak sebagai Indonesia leading green developer itu yang memberi manfaat bagi investor, lingkungan, dan masyarakat luas. Dan kami berharap tentunya company-company yang lain juga bisa ikut bersama-sama untuk mewujudkan ini secara keseluruhan hingga ke depan Indonesia betul-betul bisa satu negara yang jauh lebih bagus dari hari ini, Pak. Oke, menarik kalau kita cermati, kita menjelang akhir tahun, berarti momentum Natal dan Tahun Baru ini kan hampir semua dunia usaha lah bisa dikatakan akan memanfaatkan momentum dengan sangat kuat begitu. Anda sendiri melihat Polak Hotels Group apa yang sudah disiapkan untuk momen Nataru tahun ini, Pak? Persiapan yang ini memang itu klasik ya, tapi tetap setiap tahun, setiap waktu kita improve, Pak. Ya, di mana salah satunya kalau kita bicara Nataru, ya event-event nanti Natal, event-event family, ya, event-event untuk tampil beda dari yang tahun lalu juga, hingga membuat customer loyal kami merasa selalu berbeda kalau masuk ke Polak Hotel Group.
Ya, ini salah satu strategi juga. Tentunya tidak lepas juga dengan peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan hospitality yang di tempat kami benar-benar beda dengan yang lainnya. Oke, tantangan secara makro, kita tahu ada daya beli masyarakat begitu yang sedang tertekan. Apakah ini berdampak terkait dengan kinerja perseroan atau Anda melihat tren ini sudah mulai membaik begitu? Kita lihat perkembangannya membaik, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan juga planning strategi yang pemerintah juga sudah siapkan untuk tahun 2026. Tentunya kita juga akan seluruh komponen pihak swasta ini ikut mendukung, ya, karena semuanya itu kita tidak hanya bicara bisnis keuntungan kita saja, tapi kita berharap Indonesia ke depan akan jauh lebih baik dan ini bisa langsung dinikmatin oleh masyarakat luas. Ya, apakah Polux melihat tahun 2025 ini sudah menancapkan pijakan yang kuat, Pak, untuk menatap tahun 2026? Sudah, kita sudah siapkan sejak awal, karena memang kita sejak dahulu, Pak, setiap tahun kita evaluasi kondisi kekurangan, kelemahan, kelebihan, keberhasilan kita apa di tahun ini, kita improve untuk di tahun ke depannya. Jadi tidak hanya 2025, 2026, sebelumnya dan ke depan itu menjadi satu PR kita, Pak. Oke, improvement terus dilakukan, keberlanjutan juga akan terus menjadi pedoman bagi perseroan ke depannya begitu ya, untuk bagaimana meningkatkan kinerja, efisiensi energi dan lain-lain begitu ya. Baik, Pak Doyo, terima kasih banyak nih atas kehadirannya di studio. Kemudian terima kasih juga atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Baik, terima kasih, Pak. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.